لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita mampu menjalankan ibadah sholat maghrib tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Al-Azhar Lamongan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema mencintai Allah dan Rasulnya. Insya Allah ada kaitannya dengan momentum yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Ya. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang mencintai Allah dan Rasulnya, kita membahas tentang fitrah manusia. Manusia itu memiliki fitrah. Fitrah itu setidaknya saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fitrah dalam beragama. Dan yang kedua adalah fitrah memiliki potensi berbuat baik dan memiliki potensi berbuat buruk. Fitrah dalam beragama di sini dalam sebuah hadis yang cukup populer, ya, kita mengenal Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Rasulullah bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, membuatnya menjadi Nasrani, dan membuatnya menjadi Majusi. Berarti fitrah di sini itu adalah Islam. Tidak ada di situ au yuslimanihi, kemudian orang tuanya lah yang membuat dia Islam, tidak ada. Karena semua anak yang lahir baik dari rahim muslim maupun non muslim itu dilahirkan dalam keadaan Islam atau muslim. Kenapa demikian? Di situ ada yang disebut tadi saya sampaikan perjanjian primordial. Perjanjian kita dengan Allah ketika berada di alam rahim. Mungkin kalau kita ditanya semuanya, apakah masih ingat? Pasti tidak ingat, karena itu di luar dari ingatan kita, karena alam rahim, alam yang berbeda. Tetapi Allah sudah menuliskan dalam ayat Al-Quran bahwa perjanjian itu ada. Ya. Dalam surah yang ke-7 ayat 172 Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Apa kesaksian itu? Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Kemudian mereka, para janin yang ada dalam alam rahim itu menjawab, qalu bala syahidna, iya betul engkau adalah Tuhanku.
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ini menunjukkan bahwa ketika kemudian nanti kita keluar dari rahim, kita semua sudah beragama Islam. Sehingga kemudian kalau ada orang Islam itu ditandai dengan ucapan syahadat. Nah, terus kapan kalian atau kita mengucapkan syahadat? Kelas TK baru diajari guru. Berarti sebelum itu kita belum masuk Islam, ya tidak. Jadi kita dalam alam rahim ada namanya perjanjian kita dengan Tuhan yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian primordial. Yang namanya janji itu adalah utang, ya, bukan hutang. Ya, kalau dalam bahasa bakunya itu bukan hutang tapi utang. Nah, perlu bisa dilihat di KBBI. Janji itu adalah utang. Maka menurut Alatas, agama itu kalau dalam bahasa Arab kan disebut dengan dinun. Dinun itu agama. Dinun itu berasal dari kata dayana. Artinya apa? Utang. Semua orang yang beragama itu adalah orang yang punya utang, bukan utang duit, tapi utang menjalankan perjanjian yang sudah disampaikan kepada Allah di alam rahim. Dayana, orang yang berutang. Kita ini beragama berarti berutang, punya konsekuensi harus menjalankan perjanjian yang sudah kita lakukan dengan Allah, menjalankan syariat. Kemudian dari dayana itu menjadi madana, kelihatan enggak ya? Dayana itu orang berutang, madana itu adalah sebuah masyarakat yang memiliki utang, sebuah masyarakat yang menjalankan syariat. Madinah itu adalah sebuah tempat di mana nanti masyarakat yang mempunyai utang nanti hidup atau tinggal di situ, sehingga kemudian menjadi tamadun, itu adalah peradaban. Makanya ada istilah masyarakat madani. Itu adalah masyarakat yang menjalankan syariat, yang menjalankan proses pembayaran utang-utang kita kepada Allah, menjalankan syariat, menjalankan sholat, menjalankan puasa. Itu adalah prosesnya orang yang beragama, orang yang berutang tadi. Itu adalah fitrah yang pertama, fitrah beragama. Yang kedua adalah fitrah potensi berbuat fujur dan potensi berbuat takwa. Allah itu seringkali dalam Al-Quran itu bersumpah macam-macam. Ada yang sumpahnya itu sekali, seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Ada lagi yang sumpahnya itu 2 kali. Ada yang sumpahnya 4 kali. Watini, wazaituni, waturisinina, wahadal baladil amin. 4 kali. Yang paling rekor itu adalah Allah bersumpah 7 kali sebelum Allah berfirman. Sebelum Allah mengatakan sesuatu. Seperti wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsin wa ma sawwaha. 7 kali sumpah. Apa maknanya? Ya, kita saja sebagai manusia niate sumpah demi Allah aku gak melakukan itu, berarti kan sesuatu itu sangat serius dan apa yang disampaikan itu berarti benar-benar serius. Itu baru 1 kali sumpah. Lah ini yang sumpah bukan manusia tapi Allah, dan itu 7 kali. Berarti setelah itu ada sesuatu yang amat sangat teramat serius. Apakah itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia itu diberi potensi berbuat fujur, diberi potensi berbuat takwa.
Kita bisa menghapus dosa kita dengan taubat, dengan perbuatan baik, tapi kita tidak bisa menghapus potensi berbuat buruk kita. Kalau potensi berbuat buruk kita itu hilang, kita tidak jadi lagi menjadi manusia. Jadi apa? Jadi malaikat. Begitu juga kita juga nggak bisa menghapus potensi baik kita. Kalau potensi baik kita itu hilang, kita juga nggak jadi manusia. Jadi apa? Jadi setan. Jadi potensi baik dan potensi buruk itu Allah sudah berjanji, sudah bersumpah itu akan selalu melekat. Dalam agama lain itu juga diakui konsep seperti ini. Dalam filsafat Taoisme, mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambar yin yang ya, bulat ya. Gambar bulat yang separuhnya warna putih, separuhnya warna hitam. Di dalam warna putih itu ada titik hitam, di dalam warna hitam ada titik putih, gitu ya. Sing ya apa ya? Saya kebetulan tidak menggambarkan. Jadi kayak gitu, kayak huruf wawu begitu ya. Itu dalam agama lain diyakini bahwasanya sehitam-hitam seseorang itu punya potensi baik, punya titik putih. Dan seputih-putih seseorang, sealim-alim seseorang punya titik hitam, punya potensi buruk. Dan itu terus mewarnai dalam kehidupan kita. Kita tidak menghapus titik hitam, tapi bagaimana titik putih itu mendominasi diri kita, sehingga titik hitam itu tidak berkembang. Nah, salah satu potensi fujur manusia, salah satu dari sekian banyak potensi fujur manusia adalah kecintaannya terhadap dunia. Tadi di parkiran saya melihat tulisan, jangan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan, mata'ud dunya. Apa itu? Perempuan. Ya, ada nggak di sini yang nggak suka perempuan? Para laki-laki. Kalau ada yang nggak suka perempuan perlu dipertanyakan. Wal banin, cinta pada anak-anak. Ya, ada nggak yang nggak suka sama anak-anaknya? Wal qanatiril muqantarah, harta benda yang bertimbun seperti emas, minal zahabi wal fiddah, perak, wal khail al musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am wal hars, binatang ternak dan sawah ladang. Dzalika, kesemuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Boleh nggak kita mencintai istri kita? Boleh. Bolehkah kita mencintai anak kita? Boleh. Bolehkah kita mencintai harta kita? Boleh. Tetapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Nah, jadi boleh mencintai istri, boleh mencintai anak, tetapi Allah lebih kita cintai. Jadi mari ngene mulai neng oma sepurane mayo sampean adalah cinta kedua saya. Loh, ya cinta pertama sampean siapa? Cinta pertama saya adalah Allah. Wah, begitu. Dipikirnya sudah ada yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian di situ saya beri tanda tadi cinta kepada anak. Ya. Ada dua kisah ya, bahwasanya seorang itu lebih mencintai anaknya dibanding mencintai pasangannya. Nabi Nuh ketika itu yang tidak mau diajak naik ke kapal itu kan anak dan istrinya. Gitu. Ketika banjir besar, hujan deras, banjir, Nabi Nuh sudah membuat perahu gitu kan naik.
Anaknya dipanggil. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh kemudian memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan sedang dia berada di tempat yang jauh terpencil. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Padahal yang nggak naik itu kan bukan hanya anaknya, tapi ada juga istrinya. Kenapa istrinya nggak ikut dipanggil? Bisa jadi dipanggil, tapi kenapa Allah hanya mendokumentasikan panggilan Nabi Nuh kepada anaknya? Bukan ya zaujati irkam ma'ana, tapi ya bunayyar irkam ma'ana. Apa kata anaknya Nabi Nuh? Nah, ini kira-kira gambarnya ngono. Itu kan peraune wadoh. Iki nanggone atasnya gunung, gunungnya wis kate tenggelam dengan air. Dia mengatakan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air ini, dari banjir ini. Qala la asimal yaum. Nabi Nuh menjawab, wahai anakku, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah min amrillah illa man rahim, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi pertanyaannya, kenapa yang dipanggil anaknya bukan istrinya? Nanti bapak-bapak kalau sudah anaknya sudah menikah, kemudian punya putu, ada yang punya putu di sini, itu kecintaannya mengalih kepada cucu, katanya sih begitu. Karena saya belum punya cucu, jadi belum bisa mengalami. Katanya cucu itu perpanjangan cinta orang tua kepada anak. Soalnya anaknya wis gede, gak iso digendong-gendong, gak iso diambung-ambungi, yo cucu nih, nah, kan. Biasanya wong tuane nyeneni anake, sing mbelani mbahe. Ojo disenene ta anakmu iku, ngono ya. Wong tuae ngelarang anake nggawe HP. Disinggakno HP-ne, mbahe mari ngono iki lho gawein HP-ku. Ya susah. Jadi cucu itu menjadi kepanjangan cinta orang tua kepada anak. Kemudian kisah yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama namanya Sarah. Ya. Sarah itu lama tidak memiliki anak, gitu ya. Lama tidak memiliki anak dengan Ibrahim. Akhirnya kemudian Sarah ini menawarkan. Jadi ada dua metode kalau suami istri tidak punya anak. Yang pertama itu metodenya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu juga lama tidak diberikan anak. Metode Zakaria itu adalah bersabar. Dalam Al-Quran dijelaskan sampai wasta'alar ro'si saiba, sampai rambutnya itu memutih, walam akun bidu'a'i robbi sakiyah, tapi saya tidak pernah putus asa dengan doaku selama ini. Karena sabarnya Nabi Zakaria, kemudian nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya, diberi kabar gembira berupa anak yang bernama Yahya. Yang kedua metodenya Nabi Ibrahim. Ada dua metodenya. Yang pertama itu adalah mancing dengan anak. Biasanya jare wong Jawa itu ngepek anak. Ya, ada pasangan suami istri lama ndak punya anak, ngepek anak dengan harapan apa? Bojone ketularan duwe anak. Metode yang kedua mancingnya adalah dengan menikah lagi. Nah, ini Nabi Ibrahim. Sarah menawari Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, sehingga waktu itu dapatlah Hajar. Hajar ini adalah budak pemberian dari Raja Namrud. Dari Hajar lahirlah Ismail,
Kemudian berselang kemudian Sarah juga hamil. Waktu itu didatangi malaikat, diberitahu bahwasanya akan melahirkan. Sarah kaget, dia mengatakan inni ajuzun hakim, saya seorang perempuan tua yang mandul, bagaimana saya mungkin punya anak? Dzalika 'alallahi hayyin, itu mudah bagi Allah. Akhirnya kemudian hamil, punya anak Ishak. Dari Ismail nanti turun keturunan bangsa Arab, dan dari Ishak akan turun keturunan bangsa Yahudi. Jadi wong Islam ambek wong Yahudi iku satu bapak beda ibu. Apa penggaweannya tukaran terus. Dalam tradisi kerajaan, mestinya yang meneruskan estafet kepemimpinan itu adalah anak keturunan dari anak pertama. Tetapi Allah justru mengutus Khotamul Anbiya, penutup para nabi, itu adalah Nabi Muhammad yang dia itu adalah keturunan dari Ismail. Maka orang Yahudi tidak terima, mestinya Khotamul Anbiya itu dari orang Yahudi. Maka walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tatabi'a millata. Oke, kemudian dari dua anak di sini dalam Al-Quran dijelaskan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sampai pada umur sudah dewasa, qala ya bunayya, berkatalah Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku. Oke. Anakku di sini dalam Al-Quran tidak dijelaskan Ishak atau Ismail. Bukan wahai ya Ismail atau ya Ishak, tapi wahai anakku. Anakku sing ndi? Anake loro, Ismail atau Ishak. Sehingga kemudian di situ dalam penafsiran, perdebatan dalam penafsiran, manidzabih, sakjane siapa yang disembelih. Ya. Coba kita lihat siapa anak yang paling lama penantiannya. Siapakah anak dari istri yang paling lama ditunggu-tunggu? Ya, kalau dengan Hajar menikah melahirkan, bangsane awak dewe itu ambek merem ngono wis dadi ngono ya. Tapi dengan Sarah ini puluhan tahun. Mungkin kalau kita ada pasutri menikah lama ndak punya anak, mari duwe anak, kira-kira sayangnya orang tua kepada anak itu ya apa? Sayangnya luar biasa. Njaluk apa wae dituruti, bahasane ngono ya. Puluhan tahun ditunggu-tunggu punya anak. Sayangnya itu luar biasa. Dibanding dengan pasutri yang baru nikah langsung punya anak, ya sayang juga. Tapi rasa sayangnya itu berbeda dengan orang yang sudah puluhan tahun sudah usaha ikhtiar ke sana, ke dokter sana, ke dokter sini, sampai ke Singapura habis puluhan juta, kemudian punya anak, itu kan luar biasa sayangnya. Kemudian kira-kira Allah ingin menguji Ibrahim, ya, karena Ibrahim beryuforia dengan kelahiran anaknya. Allah ingin menguji Ibrahim, kira-kira awakmu sik cinta aku apa cinta anakmu? Nah gitu. Kira-kira anak yang ingin dijadikan ujian itu anak yang dengan susah payah mendapatkannya atau dengan kemudahan mendapatkannya. Nah, di situ ya. Maka dalam tafsir generasi awal, ini ada 3 tafsiran yang saya munculkan. Tafsir generasi awal, tafsir Muqatil bin Sulaiman, ini 150 Hijrah, berarti 150 tahunan setelah Nabi wafat. Itu mengatakan adzabih huwa Ishak, yang disembelih itu adalah Ishak. Tafsir generasi kedua, tafsir At-Tabari, tahun 310 Hijriah, 17 tempat mengatakan bahwa adzabih huwa Ishak dan 20 tempat mengatakan adzabih huwa Ismail. Di situ sudah mulai agak berimbang.
Yang mengatakan Ishak yang disembelih itu 17 tempat, yang mengatakan Ismail disembelih itu 20 tempat. Tafsir generasi kontemporer Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah dan seterusnya tahun 774 Hijriah, Az-Zabih huwa Ismail. Yang disembelih adalah Ismail. Ishak sudah tidak ada. Nah, semakin ke sini kemudian pengakuan secara luas bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim adalah Ismail. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah pernah dalam karya klasik itu bahwasanya awalnya adalah Ishak, kemudian separuh, kemudian sekarang menjadi Ismail. Kalau sekarang kita kemudian mengatakan oh disembelih itu Ishak, mungkin kita dikiranya orang Yahudi. Tapi sakjane yang disembelih itu siapa? Sakjane yang disembelih itu bukan Ishak dan bukan Ismail. Yang disembelih itu apa? Kambing. Ya toh? Kan diganti kan? Bidibhin azim. Nah, nanti berdebat-debat masalah sing disembelih ku asline sapa sih? Wis gate sapa-sapa. Sing disembelih ku kambing. Nah, kan gitu. Diganti. Maka dari itu karena Nabi Ibrahim lulus dengan ujian ini, sehingga Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi kecintaannya terhadap anaknya yang ditunggu selama ini tidak menghalangi dia untuk mencintai kepada Allah melebihi anaknya. Karena melebihi mencintai Allah dan berhasil lulus ujian. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa yang diuji itu bukan sembelihlah istrimu Sarah atau sembelihlah Hajar? Kenapa kok yang disembelih anaknya? Nah, gitu ya. Karena kecintaan orang tua itu kepada anak melebihi kecintaannya kepada pasangan. Ada istilah mantan istri, mantan suami, tapi tidak ada istilah mantan anak. Iku lho mantan anakku, masuk ngono. Yang namanya anak itu ya saudara daging, tidak bisa mantan. Istri suami itu bisa mantan. Istri suami itu kan orang lain, kemudian menikah dengan kita. Kalau anak itu kan darah daging kita, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ciri orang yang mencintai Allah adalah lebih mendengar panggilan Allah daripada panggilan manusia. Engkau nek krungu adzan wis didekek sik penggaweane. Saya biasanya di kampus itu saling mengingatkan. Engkau nek wis salat wis azan zuhur, saya sholat sore cok dunya wae. Karena kalau mengerjakan pekerjaan itu tidak ada selesainya, istilah. Masih sampai gedung-gedung kok meneng gitu kan. Kalau kita mendahulukan Allah, Allah itu kan membuat waktu kita itu lebih produktif, gitu ya. Mungkin kita pernah ya suatu ketika itu sehari bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Itu artinya produktif. Tapi pernah suatu ketika sehari pekerjaan satu tidak selesai. Itu tidak produktif. Maka kalau kita sering meluangkan waktu mengutamakan untuk Allah, Allah akan membuat waktu kita itu lebih produktif. Kerjaan banyak tidak masalah, tapi ternyata bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya. Yang kedua, tidak silau dengan kehidupan dunia. Tadi mataul hayatid dunia boleh, tetapi jangan silau. Musibah dan kenikmatan selalu berpotensi kebaikan. Jadi manusia orang beriman itu idza asabahu syarron fasabara wa idza asabahu khairon fasyakara. Kalau dia didapat keburukan dia bersabar, falahu ajrun, dia mendapat pahala. Kalau dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, falahu ajrun, dia juga dapat pahala. Maka orang beriman itu aslinya enak kayak enak, sama-sama menguntungkan. Gitu ya. Dunia hanya sebagai jalan bukan tujuan. Dunia itu jalan, ojo menjadi tujuan akhir. Nah, tadi berlomba-lombalah ke akhirat, bukan berlomba-lomba untuk dunia. Tidak mensekutukan Allah, tidak syirik, taat pada perintah dan menjauhi larangan Allah, sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi maksiat. Kita berbuat ketaatan itu butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran, bangun malam butuh kesabaran, ning masjid jamaah butuh kesabaran, omahe sodo ado butuh kesabaran. Ternyata di jalanan macet butuh kesabaran. Nah begitu ya.
Menjauhi maksiat juga gitu, butuh kesabaran. Aslinya pengen tapi ojo, butuh kesabaran. Kemudian selalu berhusnudzon kepada ketetapan Allah. Bagaimana Kak? Apa kondisi terbaik bagi kita? Kondisi terbaik bagi kita itu ya sekarang ini. Karena yang sekarang ini itu adalah ketetapan dari Allah. Bukan yang kemarin atau bukan yang akan datang, tapi sekarang ini. Nah, kata-kata pepatah itu kan yesterday is history, kemarin itu adalah sejarah, tomorrow is mystery, besok itu masih misteri, today, hari ini apa? WA story, IG story, hari ini kita nyetori. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah. Ini saya lihat tadi 1838, maka sedikit saya cepatkan. Ini ada beberapa kisah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Ada kisahnya Abu Bakar, kisahnya Abu Dujana di perang Uhud, kisahnya Bilal bin Rabah. Ya, kalau saya ceritakan satu persatu tidak selesai. Nah, yang mana ya saya ceritakan ini? Yang Bilal bin Rabah saja. Bilal bin Rabah itu ketika Nabi wafat, beliau tidak mau disuruh azan. Ayo Bilal azan, tidak mau. Saya azan hanya untuk Nabi. Akhirnya Bilal keluar dari Madinah. Dia berhijrah. Suatu ketika sudah agak lama Bilal itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Saking kangennya sehingga kemudian Bilal datang ke Madinah. Sampai di Madinah kemudian orang-orang Madinah yang ada di Masjid Nabawi memaksa Bilal azan. Ayolah Bilal azan, kita sudah lama tidak mendengar suaramu. Saya tidak bisa. Wis talah, dipaksa saya tidak bisa. Wis talah. Akhirnya azan. Ketika Bilal azan, orang sak Madinah kaget. Loh, ini Nabi hidup lagi tak? Karena suara Bilal itu sangat khas sekali sehingga mereka ingat ketika zaman-zaman Nabi itu masih hidup. Seketika pasar-pasar di Madinah itu berhenti mendengarkan adalnya Bilal. Iki temenan tak? Apa rekaman? Kemudian kono rekaman ya. Akhirnya kemudian orang-orang di Madinah berduyun-duyun mendatangi Masjid Nabawi. Iki temenan apa ora apa karena ada orang yang mirip suaranya Bilal atau Nabi hidup lagi atau piye. Setelah sampai di sana Bilal itu azan asyhadu an la ilaha illallah, pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal kemudian menangis. Dan kemudian Bilal tidak bisa meneruskan azannya. Dan kemudian orang-orang yang berduyun-duyun ke masjid itu kemudian semuanya pecah menangis, ikut Bilal menangis juga. Karena saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Dikiranya iki Rasul iki urip meneng, ternyata Bilal yang sedang berkunjung dan dipaksa para sahabat untuk azan. Dan ternyata memang tidak bisa. Nah, begitu. Kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bersama orang yang dicintainya. Bagaimana mencintai Rasulullah? Maka dalam istilah kita, tak kenal maka tak sayang. Kita bisa mencintai istri kita dulu karena kita kenal. Nah, bagaimana mengenal Rasulullah? Ya, kalau masih hidup mungkin kita mendatangi beliau, berkenalan, bercengkrama. Tapi karena beliau sudah tidak ada, ya, maka begini. Untuk mengetahui pribadi beliau, tujuannya apa? Mengenal itu untuk mengetahui pribadi beliau. Setelah mengetahui akan kenal, setelah kenal akan sayang, setelah sayang akan cinta, kan begitu tahapannya. Nah, berhubung beliau sudah meninggal, maka melalui apa kita mengenal beliau? Melalui mempelajari sirah nabawiyah, ya, membaca sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua kita bisa mengunjungi kota Nabi Muhammad, yaitu Mekah dan Madinah. Yang punya rizki bisa umroh, yang punya rizki haji. Sekarang haji itu antrinya luar biasa, 30 tahun. Ya, Bapak Ibu kalau punya uang disisihkan untuk haji dulu. Sing lainnya gampang, tuku mobil gampang, tuku HP gampang, tuku sepeda engko wae, kan mek 20 juta.
Nak oma ono PCX, nak oma ono Avanza, ditakoki wis daftar haji apa durung-durung. Dolen PCX. PCX lho 32 juta. Kayak daftar haji sik susuk. Saya pertama kali menikah, orientasi pertama saya itu mendaftar haji. Ya, 2000 berapa itu? Berangkatnya mestinya tahun depan 2023. Gara-gara COVID 2 tahun tidak berangkat, kemungkinan mundur menjadi 25. Waktu itu antrinya 11 tahun. Sekarang katanya 30 tahun. Ya, jadi yang punya anak, punya KTP langsung didaftarkan haji. Engkau nek punya rezeki lagi baru umroh, gitu ya. Dulu masih ada talangan haji, tapi sekarang sepertinya tidak ada talangan haji. Insya Allah nih ono niat itu kesampaian ya. 25 juta aja insya Allah. Apalagi sekarang ada biaya masyair, wah tambah larang meneng. Dulu cuma 30, sekarang itu 39 juta. Itu pun masih ditalangi pemerintah. Tahun depan mungkin sudah 90 juta. Ada biaya masyair itu yang dibebankan kepada seluruh negara. Ya. Ya, jadi mengunjungi kota Nabi Muhammad, yaitu Mekah dan Madinah. Nanti kita akan melihat bagaimana Masjid Nabawi, bagaimana Masjid Kuba, masjid yang pertama kali didirikan, bagaimana Masjid Qiblatain, bagaimana Gunung Uhud. Kita akan bernostalgia dengan, kalau kita sudah mempelajari sirah Nabi, bagaimana Khaybar yang penuh dengan pohon kurma, di sana ada puing-puing dari benteng-benteng orang Yahudi, bagaimana tempat perjanjian Hudaibiyah, dan lain sebagainya. Kemudian kita berdoa agar kita itu dijadikan cinta kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi. Kemudian jika dunia lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, bagaimana? Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha." Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, rumah-rumah, apartemen yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah wa rasul, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Coba perhatikan peringatan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, sampai Allah memberikan adab kepada kita. Soge kaya raya moro-moro sisuke bangkrut. Sehat walafiat isu-isu lari pagi awane stroke. Ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nek kemudian, Pak, saya lo gak tahu jamaah, gak tahu sholat, tapi yo uripku santai-santai wae, tambah sugih. Nah, maka berhati-hatilah, karena itu bisa jadi istidraj. Maka, nah ini intinya pengajian kita malam ini. Mana yang lebih kita cintai, harta atau Allah dan Rasulnya? Nah ini ya. Siapa yang kemudian berat mengeluarkan 3,5 juta untuk berkorban, daripada kemudian eman-eman Pak, duit 3,5 juta, karuan iso digawe tuku apa? HP. Nah, karuan iso digawe tuku apa? 3,5 juta, 5 juta. Nah, mana yang lebih kita cintai? Mencintai harta atau mencintai Allah dan Rasulnya? Jangan kemudian menganggap kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, nek korban 3,5 juta wae abot. Ya. Hari ini sesuk daftar nang takmir masjid, ikut korban. Nah, gitu ya. Kita kemudian menganggap HP iPhone
13 Pro sing regane 15 juta sampai 20 juta. Itu murah. Nek kambing regane 3,5 juta sampai 5 juta iku larang. Cek larange. Piro regane wedhuse 3,5 juta cek larange. Kowe nang konter HP-ne piro regane 10 juta. Nah, kok murah? Gua ya 10 juta murah. Ya anggap aja lah aja iPhone lah, Oppo, Reno, piro sekarang itu gak apal sih. Iku 5 juta wis padha 5 juta ya wis. Kita lebih ringan mengeluarkan 5 juta untuk HP dibanding 5 juta untuk kurban. Kemudian saya pernah analisis kenapa kok bisa berat. Ya. Pertama bisa jadi kita hubud dunia. Kita lebih cinta, lebih eman kepada dunia daripada kepada Allah, lebih eman. Yang kedua bisa jadi karena pasca Idul Fitri. Kenapa demikian? Idul Fitri itu pengeluarannya luar biasa. Kayak tuku klambi. Kemudian ada yang ingin menerapkan Rasul itu kan orangnya dermawan. Di bulan Ramadan Rasul itu menjadi sangat lebih dermawan daripada hari biasanya. Sehingga bulan Ramadan itu wis jor-joran ngakai orang. Alhamdulillah. 2 bulan setelah itu ngetokno duit meneng. Perasaan wingi jek tas 10 juta, 15 juta. Saiki ngetokno meneng terasa berat. Ya. Usikum wa iya ya bitaqwa. Saya selalu memaksa diri saya. Padahal aslinya duit itu ono nek tabungan, tapi kok eman itu ya. Maka cara yang paling efektif itu nabung. Saya sudah 2-3 tahun ini nyoba nabung, alhamdulillah. Tidak terasa berat. Selama ini alhamdulillah bisa berkorban, kecuali sekali waktu itu sakit habis operasi yang kebetulan ngoret-ngoreti rekening jadi kosong belum, jadi nggak ada uang sama sekali. Hanya itu saja, tapi setelah itu alhamdulillah, sebelum dan setelah itu alhamdulillah bisa berkorban. Tapi ya begitu, masih kadang itu masih terasa berat. Walaupun uang itu ada, karena apa? Tak pikir-pikir, yo setelah Idul Fitri itu luar biasa pengeluarannya. Bukan hanya pengeluaran untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Nah, maka kemudian saya coba nabung. Per bulan itu 300.000 menyisihkan. Itu ternyata tidak terasa. Kemarin ketika kemudian ditelepon takmir masjid, Ustaz, gimana? Saya selalu gilir ya. Kalau tahun kemarin itu di masjid dekat rumah, tahun ini di masjid dekat rumahnya ibu, gitu, tempat kelahiran. Ya sekarang buka tabungan, sekarang ngeluh, jadi enggak terasa dan enggak merasa berat. 300.000 atau 292 kali 12 itu 3,5 juta. Ya umumnya kan segitu, 3,5 juta. Atau misalkan kalau keberatan per bulan per minggu itu 73.000. Digawekno celengan, saya buat celengan sama anak saya ditulisi kurban gitu. Mau saya fotokan kok lupa. Tulisi kurban. Nah, itu sebagai apa namanya ya? Tulisannya anak kecil. Kalau kemudian terasa berat per harinya 10.000 loh, kan ya enteng. 10.500 atau per pekan 73.000. Insya Allah tidak terasa engkau nek wis wayahe Idul Kurban kali mecah celengan, kali setor. Nah, begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah adzan Isya. Ini sudah saya siapkan diskusi sebenarnya, tapi tadi kata takmir tidak ada pertanyaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah ini kita bisa memupuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Akhirat menjadi lebih utama. Jangan terlalu eman-eman terhadap harta kita. Insya Allah kita semakin banyak berderma, insya Allah kita akan semakin banyak mendapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.